Saatnya Ria bercerita. Matanya menatap kalender yang sebentar lagi akan berganti tahun. Suara dentingan pulpen yang diketuk di meja memaksa netranya beralih ke arah samping. Ia mendapati seorang perempuan tersenyum ke arahnya. Ia sangat hafal senyuman ini. Ia tahu senyuman ini hanya ejekan padanya. Masih aja lihat kalender, udah mau ganti tahun nih. Terus kenapa? Luna mulai malas. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Kapan nikah? Tanya Fanny. Pertanyaan itu hanya dibalas tatapan jengah Luna. Percakapan singkat itu dihentikan oleh panggilan di pintu yang sedari tadi terbuka. Lun, dipanggil Pak Ferdinand tuh. Oh ya, jangan lupa ya, bawa laporan yang kemarin. Luna mengangguk. Kemudian langsung keluar ruangan. Ia bernapas lega. Setidaknya ia lepas dari pertanyaan menyebalkan itu. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Luna sudah ingin berada di kasur empuknya itu. Namun ia harus membereskan beberapa laporan untuk presentasi besok. Ia menghela nafas. Mungkin hari ini ia harus lembur lagi. Beberapa dokumen sudah di depan mejanya. Banyak menit yang dihabiskan Luna untuk menyelesaikan semua laporan. Matanya juga sudah lelah menatap layar monitor. Setelah 2 jam ia lalui, ia pun bergegas untuk pulang. Kini ia sudah di lobi menuju ojek online menjemput. Tak disangka, netranya bertemu dengan sepasang pria dan wanita yang sedang saling menatap. Luna memutar bola matanya. Aduh, kenapa harus ketemu dia lagi sih? Bukannya tadi udah pulang ya? Ada Luna. Nunggu jemputan? Oh, salah. Nunggu ojek jemput ya? Jomblo sih. Makanya, kapan nikah? Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Fanny. Fanny pun tertawa. Aku duluan. Dah. Untung saja ojek online sudah sampai. Luna pun segera meninggalkan perempuan menyebalkan itu. Sesampainya di kosan, Luna langsung menemui kasur tercintanya. Di kasur inilah segala penat ia lepaskan. Ia menatap langit-langit kamar kosannya yang tak terlalu besar itu. Memandang jauh ke belakang, mengingat semua pada kenangan yang membuatnya terhenyak sejenak. Saat itu, ia menatap seorang laki-laki berbaju putih abu-abu berlari dengan peluhnya. Laki-laki itu menyeka sekali lagi keringat yang ada di dahinya. Ini sudah putaran kedua yang ia lakukan karena kesalahannya di pagi ini. Ia terlambat masuk kelas. Lari pagi dadakan ini kemudian usai setelah terdengar peluit. Suara lega itu terdengar jelas dari pelari itu, yang sekaligus sahabat Luna. Nih minum. Makanya, jangan telat lagi, ujar Luna. Aku udah disuruh lari, please. Kamu jangan omelin aku, Lun, ucap Aldo. Pasti, kamu tidur kemalaman ya, gara-gara bikin hadiah itu. Dia udah pernah selingkuhin kamu, Dok. Masih aja kamu ngarepin dia. Ya, namanya juga cinta, Lun. Mau gimana lagi? Aldo memang terlalu naif di mata Luna. Luna hanya bisa diam mendengar jawaban sahabatnya ini. Dari dulu Luna dianggapnya sahabat. Padahal hatinya ingin sekali lebih dari itu. Ia menghela nafas panjang. Entah sampai kapan ia harus terpaku pada perasaan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Pada kenyataannya, sekarang Aldo sudah menjadi suami Fanny. Pagi ini, semua karyawan divisi marketing berkumpul di ruang rapat. Tidak seperti biasanya, rapat kali ini sedikit berbeda dari rapat sebelumnya. Pak Ferdinand akan mengadakan family gathering. Jadi semua karyawan boleh mengajak pasangan atau keluarganya. Pak, kok acara family gatheringnya mendadak sih? Protes Luna. Emang kenapa? Pak Ferdinand bertanya balik.
Tapi bukannya kita ada proyek baru ya? Saya udah bikin laporannya, Pak. Keluh Luna. Bukan tanpa alasan Luna mengeluh. Masalahnya dia sudah membuat rancangan untuk proyek baru. Dan tiba-tiba Pak Ferdinand begitu saja memutuskan untuk acara yang gak terlalu penting ini. Sama saja ia harus membuat ulang laporan itu, terutama bagian tanggalnya. Berapa lembar yang harus ia ganti? Kenapa sih, Lun? Kerjaan mulu. Kalau mau cari muka jangan gitu juga kali. Atau kamu gak mau ikut gara-gara gak punya pasangan? Jangan kerja mulu. Kapan nikah? Cerca Fanny. Dan disambut gelak tawa seluruh penghuni ruangan ini. Malu sudah pasti yang dirasakan Luna. Luna hanya bisa tersenyum getir. Ia tahu di tim Pak Ferdinand, hanya dialah yang masih sendiri alias jomblo. Terlebih lagi ia satu-satunya yang belum menikah. Hal itu yang membuat Fanny merasa bebas menjadikannya bahan tertawaan. Itu sangat menyebalkan. Apa salahnya jadi jomblo? Keluh hati Luna. Hari ini semua orang memakai kaos biru yang bertuliskan Family Gathering, tak terkecuali Luna yang sedari tadi memasang wajah cemberut. Lun, kamu datang sendiri? Tanya Aldo saat menghampiri Luna. Ya, yang seperti kamu lihat. Jawab Luna mengendikan bahunya. Tempat ini begitu asri ya, penuh dengan rumput dan pepohonan rindang. Sama kayak waktu kita kecil ya, Lun. Waktu itu aku nemu kecoa, terus aku kasih ke kamu. Terus kamu simpan di toples. Terus pas Fanny lihat kecoa itu, ia teriak-teriak ketakutan. Cerita Aldo. Mereka pun tertawa bersama. Namun tertawa itu seketika terhenti oleh kehadiran Fanny. Kalian bahagia sekali. Fanny menginterupsi. Van, aku cuma menyapa sahabatku ini. Jelas Aldo. Sahabat ya? Tapi sahabat kamu ini kasihan ya, jomblo. Mestinya kayak yang lain tuh, bawa pasangan. Jadi, kapan nikah? Fanny tertawa puas. Kamu jangan gitu sama Luna. Udah yuk, kita carry outbound. Lun, kita duluan ya, ujar Aldo. Luna hanya mengangguk lemah. Menyebalkan sekali Fanny. Entah kenapa dia selalu mengatakan dua kata itu. Ingin sekali ia membungkam mulut itu. Saking kesalnya Luna menendang daun-daun kering di depannya. Aduh Lun, kamu ngapain sih? Teriak Dewi yang terkena dedaunan itu. Maaf, Wi. Yaudah yuk, bantuin aku yuk. Harus ngedata barang-barang peserta. Ngeselin nih, gara-gara Odi gak ikut. Aku jadi panitia serabutan. Di ruangan ini, Luna mendapati sejumlah tas yang dibawa para peserta. Sambil memegangi kertas yang berisikan nama peserta, Luna menggeser tas-tas di depannya, dan sampai pada tas yang sangat dikenalinya. Kemudian Luna memasukkan sesuatu di dalam dompet kecil tas itu. Lun, kamu ngapain di sini? Mau mencuri ya? Sergah Fanny, yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Aku yang nyuruh Luna buat bantuin aku kerepotan. Panitia kurang satu nih. Ujar Dewi membantu menjawab pertanyaan Fanny barusan. Luna hanya mengepalkan tangannya seraya kesal. Fanny hanya mengangguk mendengar jawaban Dewi. Terus kamu kesini mau ngapain? Dewi balik bertanya. Ya, aku cuma mau ngambil dompetku aja. Kemudian pergi sambil memandang sinis ke Luna. Lun, maaf ya aku ngerepotin kamu, padahal kan kamu bukan panitia. Oh ya, setelah ini kita ngecek persiapan untuk outbound ya. Luna hanya mengangguk. Ngapain kita harus repot-repot ngurusin outbound, Wi? Kan nanti udah ada orang di sini. Ya, cuma prosedur aja kok.
Oh iya, kalau dilihat-lihat tinggi juga ya. Di bawah sana batu-batunya tajam gitu. Untung ada tali pengamannya. Apa? Tali pengaman? Gumamnya sambil tersenyum penuh arti. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Sorak-sorai para peserta sangat bersemangat untuk mengikuti outbound ini. Semua tengah bersiap untuk antri menaiki Flying Fox. Antrian itu sudah disusun oleh panitia. Fanny menjadi orang pertama dalam daftar itu. Setelah alat pengaman sudah dipasangkan, tiba-tiba Fanny merasakan ada sesuatu yang bergerak di saku celananya. Ah, kecoa! Kecoa! Ah! Ia berteriak dan berusaha menyingkirkan hewan kecil itu. Namun usahanya sia-sia. Ia terus saja bergerak dan tali pengaman pun jadi lepas. Ia terjatuh dan kepala serta tubuhnya membentur bebatuan tajam di antara rumput-rumput hijau itu. Darah segar membanjiri kaos birunya. Kini ia sudah tak berdaya. Semua berteriak histeris ketakutan melihat itu. Kecuali satu orang. Jangan pernah kamu bertanya kapan nikah, karena kamu tidak tahu kapan kamu mati. Terima kasih yang sudah mendengar Ria Bercerita Podcast Horor. Silakan like, comment, and subscribe channel ini agar selalu bisa mendengar podcast horor lainnya. Terima kasih.